Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 7 Statistika. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 174 sampai 176 untuk siswa kelas 10 SMA SMK. Eksplorasi 7.1. Penggunaan diagram batang untuk menganalisis data. Ayo bereksplorasi. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Setiap hari jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 terus bertambah. Pada tabel berikut, kalian dapat melihat rata-rata pertambahan pasien baru positif COVID-19 setiap minggunya di Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah tabel 7.1 frekuensi banyaknya pasien baru COVID-19. Kolom ini adalah tanggalnya dan ini adalah banyak pasien baru COVID-19. Minggu ke-1, Desember 2020, sebanyak 1.170. Minggu kedua, Desember 2020, 1.220. Minggu ketiga, 1.520. Minggu keempat, 1.830. Minggu kelima, 1.900. Minggu ke-1 Januari 2021, 2.120. Nomor 1, dari tabel 7.1 di atas, pada minggu keberapakah yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien positif COVID-19 yang paling besar? Kalau kita menghitung pertambahannya, yaitu 1.220 dikurangi 1.170, di sini kenaikannya adalah 50 pasien baru. Dari minggu kedua ke 3, ini kenaikannya sebanyak 300 pasien. Yang ini kenaikannya adalah 310. Yang ini kenaikannya 70. Yang ini kenaikannya 220. Sehingga rata-rata kenaikan jumlah pasien yang paling besar yaitu terjadi pada 310 di minggu keempat Desember 2020. Sehingga yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien COVID yang paling besar yaitu terjadi di minggu keempat Desember 2020. Nomor 2, berdasarkan tabel 7.1 di atas, lengkapilah diagram batang di bawah ini. Ini minggu ke-1 sampai 170. Kita tulis di sini 1.170. Minggu kedua 1.220. Minggu ketiga 1.520. Minggu keempat 1.830. Minggu kelima 1.900. Minggu ke-1 Januari 2021 sebanyak 2.120. Nomor 3, jika pola penambahan rata-rata mingguan jumlah pasien positif COVID-19 ini terus bertambah, berikan estimasimu untuk jumlah pasien COVID-19 pada minggu kedua Januari 2021. Jelaskan alasanmu. Karena bertambahnya di sini, kita ulangi. Bertambahnya yaitu 50, 300, 310, 70, dan 220, maka kita bisa menyimpulkan yang pertama, bisa pada minggu kedua Januari yaitu 2.420. Karena dari data sebelumnya ada beberapa data yang kenaikannya sekitar 300. Jadi 2.120 ditambah 300 sama dengan 2.420. Kasus pada minggu kedua Januari 2021. Atau alternatif kedua, sekitar 2.332 karena dari data sebelumnya rata-rata kenaikan sekitar 10% dari minggu sebelumnya. Jadi penambahan kasus pada minggu kedua Januari 2021 sebanyak 2.120 dikali 10% sama dengan
212 kasus. Jadi total kasus pada minggu kedua Januari 2021 sebanyak 2.120 ditambah 212 sama dengan 2.332. Alternatif ketiga, antara 2.500 sampai 2.700 karena minggu kedua Januari 2021 ini tepat 2 minggu dari libur panjang Natal dan Tahun Baru, di mana pada kejadian sebelumnya setelah libur panjang, penambahan kasus akan lebih dari biasanya. Perkiraan akan bertambah 400 sampai 600 kasus. Nomor 4, saat menentukan kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar, manakah yang lebih mudah digunakan? Tabel atau diagram batang? Jelaskan. Ini adalah tabel dan ini adalah diagram batangnya. Yang mudah digunakan yaitu grafik memberikan gambaran yang lebih cepat, yaitu dengan melihat beda panjang batang yang bersebelahan dengan selisih terbesar. Kalau kita melihat tabel, kita akan kesulitan menentukan mana kenaikannya. Kalau menggunakan grafik seperti ini, diagram batang, kita melihat kelajuan atau kenaikan setiap minggunya. Demikian materi statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.